Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada di seluruh dunia yang menunggu Satrio Piningit atau Imam Mahdi, tentunya yang seperti itu ya. Tapi ini terutama orang Nusantara. Sekarang kayak gini. Ini aku nengok lirik Maluku. Ini nggak ngerti atau mau jerumuskan umat manusia. Tujuannya buat channel Satrio Piningit mau medar. Tujuan Satrio Piningit dilahirkan ke muka bumi atau mau jadi guru. Akhirnya nyesatkan akhirnya. Gitu loh. Makanya kan ku bilang, kenali jati dirimu, niscaya kau akan kenal sama Tuhan. Seperti itu. Saudara empat, yang dimaksud saudara empat ini malaikat empat. Kalau manusia lahir dari rahim kaum Hawa atau wanita ini kan air ketuban. Habis air ketuban baru anak bayi. Habis anak bayi baru hari-harinya. Habis itu baru bantalnya darah atau bantalnya anak bayi. Harus baru potongan pusar. Ini ada sukmanya semuanya. Yang dimaksud disuruh masuk Islam ini, sukma kita ini disuruh mengakui bahwa kamu itu lahir ke bumi ini nggak sendirian, didampingin sama saudara empatmu. Makanya kalau di agama Islam disuruh ngucap 2 kalimat syahadat. Apa itu? Kalau nggak bisa mengenali diri sendiri, kayak mana mau mengenali Tuhannya? Untuk apa tulisan Arab? Ayat kitab, segala kitab itu tulisan manusia. Loh. Saudara empat, 5 pancer. Yang dimaksud pancer ini sukma. Yang jalankan ragani. Orang mati, yang mati itu raganya. Nggak ada namanya mati syahid apa yang dibilangan kiai-kiai itu nggak ada. Namanya orang mati yang modiar, mampus, istiad. Namanya orang mati. Yang mati cuma raganya. Sukmanya ada di alam kubur. Di kuburan. Itu yang dikubur. Enam raga, ibu bumi, makanya surga ada di telapak kaki ibu bumi, asal usul raga. 7 sukma, angin ini siapa? Bapak dari mana? Bapak Allah ini tadi. Kan Bapak Allah ini banyak sebutan. Gusti Allah, Bapak Allah, Sang Yang Menang, Sang Yang Widi. Gitu loh. Nah kalau diajari kalian cuman kayak gitu-gitu terus ya, kayak mana kalian beragam punya Tuhan. Makanya dari mana asal usulmu, kau nanti mau kemana? Gitu loh. Sementara alam manusia ini ada 3. Alam apa aja itu? Alam nyata. Alam nyata ini alam yang nampak sama mata kita. Ini namanya alam. Dunia ini namanya alam. Nur Muhammad penerangan ini. Apa ini penerangan? Kok bisa ada penerangan ini kayak mana? Siapa itu? Dari mana asal usul cahaya ini? Siapa angin ini?
Goblok bener jadi orang. Belajar. Kayak mana mau ketemu zaman Mas? Kayak mana mau ketemu zaman Sukarya, zaman Galuh Supah, zaman penuh kemegahan. Delapan leluhur. Yang dimaksud leluhur ini jin, manusia moksa, binatang moksa, binatang moksa itu siluman. Orang mati, rohnya ini nggak ada. Kamu rohnya Jokowi, rohnya siapa, apa Nabi, nggak ada. Namanya roh ya roh aja. Nggak ada perbedaan. Oh rohnya orang petani nih. Oh ini rohnya presiden ini. Oh rohnya Nabi nih, rohnya raja, nggak ada. Sama aja. Yang ada perbedaannya cuma di alam jin. Makanya agama Muslim ini pendusta. Agama seluruh agama di muka bumi ini tak beragama, tak bertuhan. Tadi bilang sama Pak Roso, kenali jati dirimu, niscaya kau akan kenal Tuhanmu. Gitu. Makanya sholatnya umat manusia sekarang ini membahayakan orang itu sendiri. Bahaya kayak mana ya? Coba kalian pikir. Saya nggak bedar-bedar sama Pak Ros kan. Kalian pikir sendiri. Sholatmu kayak mana? Apa tujuan sholat ini tadi? Pak Ros nggak sekolah loh. Cuman kelas 4 SD loh. Sekolah. Maka titah amanahnya Satrio Pimomar nih, kalau Pak Ros nih. Gusti Allah, Satrio Pinyit, dewa manusia. Harta amanah, agama Islam yang berpedoman Tri Sulaweda, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ini satu nih, gabung nih. Sama saudara 4, 5 pancer, 6 raga, 7 sukma, 8 leluhur, 9 hari kiamat, 10 surga. Surga di alam 10. Sebelum Ibu Siti Hawa makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi. Jangan kau bilang bumi ini ciptaan Tuhan. Bumi ini buah koldi. Bumi ini. Dibilang sama Pak Res, umat manusia beragama tak bertuhan. Tuhannya dukun, kiai, pendeta, bisu, dan Buddha. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, larinya sama dukun, kiai, pendeta, bisu, dan Buddha. Katanya orang pintar. Makanya membunuh orang Jawa semudah membalikkan telapak tangan. Musnahkan orang Jawa. Dari Jawa Timur sama Jawa Barat, yang keluar-keluar tentang ilmu, tetap orang Jawa. Yang terkendal, dukunnya cabul, kiainya rusak. Itu yang terkenal. Pelacur yang mendunia.
Makanya Cakra Piningit Imam Mahdi itu diturunkan di Ibu Pertiwi. Siapapun yang bisa mengenali jati diri pasti punya ilmu santet. Membunuh tanpa sentuh. Untuk apa? Repot-repot pakai bela diri pencak silat. Kenapa nggak dihadapkan sama Allah tadi? Cara kita menghadap sama Allah ini ada 3 cara. Allah kita itu kalau kita kenali dari jati diri kita sendiri. Saudara 4, 5 pancar, 6 raga, 7 sukma. Allah dari manusia ini seperti kita ini. Ibu dari raga, bapak dari sukma. Makanya Pak Rois berani bertarung ilmu, tarung gaib. Seluruh manusia dari Jawa Timur sampai Jawa Barat bersatu, 1 orang. Lawan 1 orang Pak Rois berani. Karena yang diperbudak sama dukun dan kiai ini tadi jin. Kalau jin iblis. Makanya Tuhannya manusia selama ini ya jin sama iblis. Tuhannya. Itu katanya orang pintar. Makanya umat manusia nggak ada sama sekali hidup nyaman, tentram. Makanya kalau menurut kakekmu Wangsit Siliwangi memisah dari golongan hitam manusia-manusia pemuja maksiat ini tadi. Karena tatanan baru nanti bumi ini nggak boleh diperjualbelikan. Karena bumi ini ibumu. Gitu loh. Makanya banyak manusia sholat tapi otaknya stres. Sesama manusia matok, nipu. Makanya kalau ada orang kayak gitu langsung tembak gaib aja. Bom. Udah biar aja pulang ke Jawa. Biar nyari Tuhannya. Antam gaib pasti nyari dukun sama kiai. Karena ini Tuhannya manusia. Kitanya kitab Jawa, kitab Al-Quran. Kitab Injil, Taurat dan Zabur. Itu kitabnya. Nanti orang berilmu ini tadi, dia akan manggil jinnya. Akan manggil iblisnya untuk mengobati. Makanya orang Jawa itu 0. Sama Ibu Ida Dayak aja kalah. Sama Ibu Ida Dayak. Penyakit yang diobati Ibu Dayak itu perbuatan jin. Leluhur yang di alam badan halus. Kalau perang akhir zamannya pakai bela diri, pencak silat. Belum tentu mati orang yang dianu. Kalau ditirakati, dizikiri, hadapkan sama Allah, pasti hancur. Contoh seperti Pak Rois. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, aku minta sama Allah, hancur, leburkanlah alat vital kaum laki-laki, makhluk halus maupun iblis. Yang engkau oleh istriku, kecuali aku, zikirnya Bismillah. Allah Maha Pengasih. Kok bisa jadinya kodam? Angin bisa berbentuk menjadi pusaka penghancur alat rudalnya kaum laki-laki. Kok bisa? Diruqyah sama kiai. Kiai yang meruqyah memanggil makhluk yang selama ini membuat penyakit virus dan pandemi. Makanya yang di Jawa itu cuma dipermainkan sama Pak Rois. Sampai di mana kemampuan. Dan itu pusaka. Itu penangkalnya.
Cuman mandi taubatan nasuha, mandi 3 macam yang bakalan untuk membaiat seluruh makhluk ini tadi yang mau ikut Satria Muhammad Rois sama Bunda MC. Bunda MC nggak bersedia, ya gagal. Ini setelah dibaiat ini memisah, jangan sampai terpengaruh lagi. Ini kalau di Wangsit Siliwangi disuruh memisah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, yang berdiam diri di tengah ya silakan, baru seleksi alam terjadi. Seperti itu. Nah, tugasnya Satria Muhammad dan Bunda MC dan pengikutnya, kalau ada yang mengikuti, kalau nggak ada yang mengikuti, ya karena akan disapu alam. Lawanmu bukan Pak Rois sama Bunda MC lagi, alam semesta. Alam semesta itu apa ya? Contoh bencana kayak itu. Raganya manusia ini udah mutlak dunia iblis, ya udah nggak ada harapan, udah jelas langsung digulung. Makanya bangsanya Anwar nih, Anwar sama Mikael aja nggak akur. Karena kehidupan mereka selalu perang gaib terus. Gitu loh. Kalian nyari Satria Penyingit, tapi nggak mau buka hati. Kalian merasa hebat dari Satria Penyingit, ya terus kayak mana? Mau dipimpin? Kayak mana mau ketemu Jeman Mas? Kayak mana mau ketemu Jeman Sukaria? Jangan segala subah. Zaman penuh kemegahan. Kayak mana kalian mau beragama Tuhan? Kayak mana kalian mau ketemu sama kedamaian? Perangnya kalau musuh ya itu tadi hadapkan sama Allah, zikir bismillah. Makanya dari sekarang pengikutnya Pak Rois kan dibilang, membuatlah pelindung raga dan jiwamu dari serangan-serangan golongan channelnya Anwar, Lokajaya, channel Lokajaya, Unik Lala, Guru Ridwan, Gus AA. Mereka akan nyerbu istana negara. Tujuannya apa? Nyerbu istana negara. Manusia yang dirasuki iblis atau dajjal ini sampai membuat demon-demon kayak gitu. Tujuannya supaya presiden melindungi manusia yang kerasukan iblis ini tadi. Tujuannya seperti itu. Mau vaksin lagi, bikin penyakit lagi, virus pandemi kayak mana. Sementara orang yang dibunuh yang katanya penyakit virus stroke pandemi ini, itu yang dibunuh orang-orang awam. Bunuh secara gaib tapi yang mati orang awam. Orang awam yang suci. Makanya sebelum orang ini ngantam manusia, diantamkan sama babi, ayam, kan? Nyerang ayam, dibilang flu burung. Nyerang babi, dibilang penyakit babi. Nyerang sapi mati, antamkan sama manusia, dibilang penyakit virus pandemi. Hebat toh.
Orang awam ini ya, kalau ditepuk bahunya ini, apa ininya aja. Kalau mau tunduk, udah tunduk. Sama orang yang kerasukan atau iblis ini tadi. Langsung dibuka bajunya, mau. Makanya Pak Rois mengajarkan seperti ini. Yang diserang sama preman, dukun, kiai, dan anak buahnya ini. Keluarga Pak Rois, istri Pak Rois. Tapi Pak Rois nggak bodoh. Ya itu tadi, pelajari apapun yang kejadian dipelajari, dikaji. Oh seperti ini, oh seperti ini. Oh rupanya yang masalah ini langsung bikinkan kayak penghancur bunuh. Kemampuan dukun seperti ini, kemampuan kiai seperti ini. Oh ini jadi jalannya. Makanya aku bilang, kalian beragama tak bertuhan. Kemudian enak, jadi saya pikir ini tadi. Yang bikin masalah ini manusia ini tadi. Nggak tahu jalannya. Di agama Islam sekarang nih ada nikah cerai. Kalau ditutup kemaluannya kayak mana? Makanya pengikutnya Satria pengen ciptakan kayak pengancaran di kemaluan istri-istri sendiri itu. Yang merasa Satria yang mengaku Satria penyengit, yang Satria penyengit sembunyi. Kayak mana cara dia memanggil Tuhan yang nggak punya Tuhan? Nggak akan bisa. Seluruh dunia nggak akan bisa. Hati tamanah Satria penyengit ini tadi seperti itu. Satria penyengit bisa jadi Imam Mahdi karena yang dibawa turun Satria penyengit ini berarti kerajaan langit. Kalau orang Jawanya bilang ini Lebak Jawini. Kalau orang Muslim bilang Gunung Kaf. Kalau orang Kristen kerajaan Allah. Hindu dan Budanya rumahnya para dewa. Jadi yang dibilang leluhur ini tadi, manusia moksa ini tadi, ini yang disebut leluhur. Makanya semua ini salah kaprah, udah salah kaprah, mutlak salah kaprah. Semua mengarah ke keadilan macam apa? Negara, seluruh negara ini bakalan hancur. Kita lihat sama-sama. Luar negeri itu tak bersisa. Perang nuklir. Cepat atau lambat. Tahun dan bulannya saya nggak tahu. Indonesia pasti perang gaib. Kalau nggak berani perang gaib, kalian akan diratakan sama alam. Sama seperti zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sempat raga kalian semua dihuni iblis atau dajjal. Contoh seperti Aryo dan channel IKN Loka Jarah Guru Ridwan. Gus AA. Jos MD Unik Lala. Kalian lihat. Nah mereka sudah jadi Tuhan. Jadi dukun jangan kiai jadi Tuhan namanya. Jadi ngikutnya Pak Roy sudah nggak perlu lagi itu untuk apa? Sholatnya ini untuk apa? Untuk apa kita ngadap Tuhan? Kalau kita sakit nggak bisa sembuh, untuk apa kita punya Tuhan? Untuk apa kita sholat? Seperti itu.